kan tausulnya di usul fiqh. Oke. Usul fiqh. Nah, jadi kita belajar usul di sana, dan saya ini termasuk orang yang senang berteman sama semua orang gitu, nah Kang. Dengan semua lintas madhab lah, lintas agama. Nah, saya melihat ada sesuatu yang sepertinya sekat yang kayaknya sulit kalau kita ngopi bareng gitu. Nah, kita cari permasalahannya, ternyata saya menemukan satu hal yang ini sepertinya menjadi biang lah, yaitu ada konsep di kita di Ahlus Sunnah tentang konsep adalatus sahabah. Semua sahabat Nabi itu baik dan pasti masuk surga. Nah, setelah kita mendalami ilmu hadis, ya kan, atau khusus hadis, kita dihadapkan dengan beberapa fakta dan data yang itu sepertinya bertolak belakang sama sekali. Yang selama ini kita anggap sahabat Nabi itu semuanya khair, ya kan, baik-baik, orangnya berjuang, masya Allah dah. Ternyata setelah kita tahu, kita dalami, justru malah mereka banyak bermasalah gitu, nah, bermasalah secara kemanusiaan, secara moral, dan kita dapati banyak riwayat justru mereka tidak segan-segan untuk merubah agama kita, agama. Dan dari situ memang akhirnya kita menjadi paham kenapa banyak sekali perpecahan di tubuh Ahlus Sunnah. Tata sholatnya beda, ya kan, ibadah pokoknya kalau bisa beda jangan sama gitu, nah. Ya itu kalau bisa beda jangan sama. Akhirnya susah, Sunni Syiah nggak bisa ngopi bareng, ya kan. Dikit-dikit orang dituduh sesat segala macam. Kembali ke salaf. Ternyata pas dilihat di salaf malah main geruduk-geruduk aja ibuannya itu. Dan itu sumbernya atau asal kekacauan itu saya lihat memang dari sahabat Nabi. Nah, sehingga dari situ saya mulai mengkaji dan mulai masuk. Dan sosok yang paling saya akrabi itu ada satu, namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Bentar ya, Ana mau kasih kitab. Siap, aman. Nah, ini sama Ghazali menarik nih kalau ngobrol mazhab akidah. Disclaimer dulu ya. Disclaimer Bang. Jadi debat Sunni dan Syiah ini beda dengan Katolik dan Protestan ya, jauh. Ya, jauh. Ya, Katolik dan Protestan itu bisa dua agama karena dasar akidah mereka beda. Kalau kita akidahnya masih sama, Al-Quran, orang Syiah mempercayai, orang Ahlus Sunnah mempercayai, hadis Rasulullah SAW sama, baik Sunni Syiah sama. Iya. Nanti ya Bang Andre ya. Kita sama ya. Jadi ini udah jauh, bukan Katolik Protestan ya, jauh. Bang, jangan ke domain yang lain dulu Bang. Sama. Ya, sabar ya, Bang Andre. Jangan ke domain yang lain lagi. Jangan kejauhan ke domain yang lain. Fokus ke domainnya dulu, ke domain sendiri dulu gitu. Takutnya netizen yang di bawah tuh lihat tuh Islam aja berpecah. Otakmu ya, itu berpecah. Sebenarnya kalaupun ada pandangan-pandangan begitu Bang, kan nggak perlu dipusingkan, tinggal diklarifikasi. Jangan apalah maksudnya. Agar kita lebih baik, harus yang lain lebih buruk kan nggak harus gitu loh Bang Andre. Gitu loh poinnya. Oke, silakan Ustaz Ibnu disampaikan aja langsung, dilanjutkan lagi. Nah, jadi kalau kita mengkaji secara serius, memang orang yang paling bertanggung jawab dalam memecah belah, dalam merusak Islam dari dalam itu, yang paling saya katakan paling ya, bukan berarti yang lain tidak berperan. Yang paling berperan itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya ada kajian khusus dalam sosok ini. Saya ada kitab nih berbahasa Arab, sudah saya terjemahkan tapi ini nama judulnya Muawiyah bin Abi Sufyan, Jaraimuhu Marasimul Mufsidah Mautuhu ala Ghairil Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan, Jaraimuhu, dosa-dosanya, Marasimul Mufsidah,
4 suratnya yang merusak, dan mautu ala ghairil Islam, matinya tidak dalam kondisi Islam, mati kafir gitu nah. Bila sanad shahihah dengan sanad yang sahih dalam kutub Ahlussunnah. Ini ada 450 halaman dengan 307 referensi dari sumber utama Ahlussunnah wal Jamaah. Kajian ini termasuk unik kalau di Ahlussunnah karena memang jarang sekali yang mengkaji secara serius dan sungguh-sungguh sepertinya. Sehingga materi-materi yang sebenarnya materi-materi lama ini masih dianggap materi baru kalau di Ahlussunnah. Banyak orang tidak paham dan tidak tahu. Nah, sehingga banyak teman-teman dari awal nyerang saya, Syiah lah segala macam. Syiah, Oten, penyusup perusak Islam. Bentar, izin Bang Hos, Ustadz Ibnu. Jadi teman-teman, saya juga butuh belajar ya. Entah nanti diterima atau enggak diterima, pendapat siapapun kan kita harus tampung. Betul. Gitu loh. Kita butuh belajar. Kita butuh belajar gitu. Pengetahuan Bang Gofur gitu. Nah. Tapi nanti kalau semisal memang saya mungkin nggak lama lagi juga saya izin turun Bung Haka. Siap, nggak apa-apa Bang Gofur. Gitu. Aman aja. Monggo Ustadz. Siap. Iya, jadi kalau di room saya itu ada 2 tema utama yang sering sekali saya angkat. Pertama itu tentang konsep adalatus sahabah. Saya katakan batilnya atau kekeliruan konsep semua sahabat Nabi baik dan pasti masuk surga. Itu konsep yang batil meskipun dianut oleh jumhur, mayoritas ulama Ahlussunnah mengadopsi itu. Tapi kan kita paham bahwa suara mayoritas itu bukanlah kebenaran kan begitu. Kebenaran terletak kepada kekuatan argumentasi atau hujah. Kemudian yang kedua yang sering kita bahas adalah hadis-hadis palsu yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kenapa 2 tema ini saya angkat? Pertama karena memang ini tema yang sangat krusial sekali mengingat banyaknya umat yang belum teredukasi, yang masih menganggap tadi orang yang membunuh, yang pokoknya yang melakukan berbagai jenis kejahatan tetap Allah ridhoi dan Allah cintai dan dikasih surga tertinggi gitu. Ini jelas tidak masuk akal kan, dan merusak agama jelas ini. Orang yang rusak, yang pokoknya tidak terkira dah dengan data yang valid dan akurat, tapi masih diapresiasi dengan surga yang masya Allah. Itu jelas suatu hal yang perlu kita luruskan. Yang kedua adalah masih ada pemahaman di Ahlussunnah bahwa semua hadis yang ada di Bukhari Muslim itu adalah semuanya sahih. Meskipun mencederai kemanusiaan, meskipun merusak citra atau sosok Rasul Mustafa SAW, merusak keadilan dan segala macamnya, itu ingin kita edukasi. Tentu saja berdasarkan pendekatan keilmuan yang terupgrade gitu. Saya perlu tekankan terupgrade di sini karena memang ilmu itu dia tadarruj berproses gitu. Nah, ada yang masih menggunakan metode lama yang sudah ribuan tahun, ada yang memang mengikuti perkembangan hazanah keilmuan yang biasa dilakukan oleh teman-teman akademisi di kampus gitu. Sehingga di situ diskusi kita menjadi menarik saya rasa. Nah, mungkin itu sebagai pengantar pertama. Oke. Sebenarnya kalau saya tuh pengennya ini sih, kalau berkenan sih, ini ada Ki Ghazali di bawah. Karena secara akidah juga serupa sama Ustadz Ibnu, secara mazhab fikih juga sama gitu. Nah. Tapi kenapa ada muncul perbedaan sudut pandang itu gitu. Justru di situ Ustadz Ibnu terserah lah, maksudnya kawan-kawan yang audiens mau menghakimi bagaimana. Tapi justru kalau saya sebagai host ini berangkat dari rasa penasaran. Kenapa dengan sumber yang sama, bacaannya sama, kok kadang-kadang bisa kesimpulannya bertentangan gitu. Hadir kesimpulannya bertentangan nih. Apa sebab musababnya bisa hadirnya perbedaan itu gitu. Nah, saya seringkali berangkat dari situ, Ustaz Ibnu, kayak wah, kok bisa beda ya mereka, orang bacaannya sama, terus alirannya sama, tapi ujung-ujungnya kesimpulannya berbeda. Nah, itu kadang-kadang pengen diluruskan. Toh contohnya kemarin kayak dari Bang Fulpix setelah
berdialog dengan Aki Ghazali sama Ki Hilman juga ya, pada akhirnya kan ketemu tuh titik temunya ada di mana, perbedaannya ada di mana gitu. Nah makanya ini menarik gitu kan, kayak Ustaz Ibnu, kalau misalnya Ustaz Ibnu tegaskan dari awal bilang Syiah, ya mungkin saya masih bisa maklumin gitu kan, ada perbedaan itu gitu kan, karena perbedaan perspektif sejarahnya aja udah ini kan, sumber-sumbernya juga beda gitu. Nah itu tuh makanya justru, tapi boleh dilanjutkan aja atau gimana ya, kita ntar Aki Ghazali mungkin lagi sibuk ya, atau Bang Daman juga boleh apalah ladenin, atau Bang Seber mau tanya. Kalau Bang Seber kayaknya udah ini ya, sering juga ya ngobrol sama Ustaz Ibnu ya, Bang Seber. Nah itu Seber, jadi kan menarik. Jilong. Kalau saya beda. Kalau saya gini, kalau antara Ya. mazhab, kalau marja saya kan jelas. Nah, kalau saya kan Syiah, sedangkan beliau kan Sunni. Jadi sebenarnya kalaupun mau berdiskusi sejak awal dasar fundamentalnya kan berbeda. Saya menolak Sahih Bukhari dan Muslim dan bahkan hadis-hadis yang terriwayat dari Ahlus Sunnah. Sedangkan beliau masih memegang itu. Gitu. Jadi ya mending kalau saran saya host, tapi teman-teman catat ya, room ini tidak terafiliasi ya dengan kelompok tertentu, tidak terafiliasi dengan kepentingan tertentu. Jadi ini kita netral aja, makanya saya memilih untuk menyimak. Nanti paling mungkin saya menghadirkan beberapa pertanyaan aja, paling kayak gitu. Nah mungkin yang boleh naik ya teman-teman Ahlus Sunnah lah, silakan. Iya, kalau mau ditanya hostnya apa, jangan ribet-ribet lah. Hostnya orang blow on yang lagi pengen belajar banyak gitu. Karena semakin merebaknya konten-konten di TikTok, semakin mudahnya kita mengakses berbagai informasi, semakin banyak pertanyaan di kepala host yang muncul gitu. Kenapa begini, kenapa begitu, kok ini? Karena kalau dulu kan gampang Ustaz Ibnu. Saya itu pernah punya cerita sedikit ya. Waktu kecil, saya itu pernah sebangku sama teman saya yang Kristen. Saya ingat banget, dia Saragih marganya, dan dulu tante saya langsung bilang, oh pindahin aja tempat duduknya, ngapain dia dikasih satu bangku sama yang Kristen. Nah almarhum mama saya malah ngebelain, biar dong dia bergaul sama siapa aja, toh nanti seiring waktu dia bakal belajar gitu kan. Nah makanya muncul saya penasaran kenapa ada yang begitu-begitu gitu, kayak anti banget dan kayak jijik banget dengan orang yang pemahamannya berbeda. Toh ternyata semakin ditanya sama mereka, ternyata mereka berangkat juga dengan dasar-dasar argumen yang rasional sebenarnya gitu. Tapi entah kenapa muncullah ada persimpangan-persimpangan di titik tertentu, lahir perbedaan-perbedaan di titik tertentu. Nah itu yang sebenarnya cuma mau saya lihat sampai kita berusaha cari titik temunya gitu. Kenapa mereka bisa berpikir begitu gitu tanpa penghakiman gitu. Contoh kayak Ustaz Ibnu menyampaikan sesuatu, kita jangan menghakimi. Ini begini, ini begitu, gitu kan. Coba kita, kenapa ya dia bisa berpikir begitu? Terlepas nanti pada akhirnya kesimpulannya kita bisa tidak setuju. Boleh ada yang setuju bisa setuju, yang nggak setuju ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi paling nggak kita jadi paham kenapa bisa berpikiran begitu gitu loh. Itu poinnya kira-kira kawan-kawan. Makanya disitulah saya pengen ngajakin teman-teman nih untuk bisa, kalau misalnya ada yang mau membahas ini gitu. Tapi kalau Bang Gofur keberatan sebenarnya untuk membahas ini, mungkin isunya sensitif, sangat nggak apa-apa gitu. Kita nggak usah dibahas. Mungkin nanti di forum lain. Karena coba dicek aja video-video Ustaz Ibnu juga agak gong banget itu kayak. Poinnya gini, Bang Haka, bos. Saya tidak berkapasitas untuk berbicara hal ini gitu. Saya tahu di belakang layar itu banyak orang yang memang berdiskusi secara internal kita itu banyak. Dan mungkin teman-teman yang di bawah itu nggak banyak yang tahu kan gitu. Tapi sebenarnya memang banyak sekali teman-teman di belakang layar itu banyak yang berdiskusi secara internal, tapi tanpa mengkafir-kafirkan. Karena kita berusaha dengan sekeras tenaga untuk mengislamkan orang kafir, justru jangan sampai orang-orang Islam ini menganggap saudara kita ketika berdebat langsung dikafirkan. Itu suatu hal yang jangan sampai terjadi gitu. Kita susah payah loh ini. Iya kan? Kita susah payah mengislamkan, mengembalikan ke Islam gitu. Jangan. Jadi kalau menurut saya gini, siapapun yang berbicara, itu kita lihat apa yang disampaikan kan gitu. Ya, undur makola wala tandur mankola ya Ustadz ya. Jadi mau terima atau enggak terima, mau dasarnya itu seperti apa, ya itu untuk
untuk pengetahuan untuk kita, dan kita bisa resapi mana yang benar, mana yang salah, dan itu perspektif masing-masing. Itu nggak ada masalah bagi saya. Tapi untuk saya untuk berdiskusi secara internal itu bukan kapasitas saya, jadi saya nggak bisa. Oke, thank you gitu. Bang Gofur. Kita coba Siap. dengar dulu lah ini ya. Argumen-argumen dari Ustadz Ibnu deh gitu. Ustadz Ibnu, kita mulai dari inilah kayaknya ya, yang less sensitif, yang nggak terlalu sensitif dulu gitu. Saya izin Siap, ini ya. Oke, silakan. Bang Silakan, Haka, Ustadz Ibnu, Bang Andre, Bang Saper, izin turun. Teman-teman yang di bawah izin turun ya. Siap, Bang Gofur. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya, mohon Sama-sama, maaf. Bang Assalamualaikum Gofur, mohon maaf warahmatullahi juga. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai dari yang nggak terlalu sensitif dulu deh, Ustadz Ibnu. Apa sih temuan-temuan Ustadz Ibnu terhadap Muawiyah bin Abu Sofyan gitu? Mulai dari sana dulu, karena kalau misalnya ke yang selanjutnya itu agak sensitif gitu. Itu dulu. Kenapa? Ya. Nah, Ya. jadi sebelum ke Muawiyah itu sebenarnya ada pijakan utama dan pertama yang ini menjadi sandaran setelah. Sebelum bahas ke Muawiyah itu kan jadi kontroversi karena ada keyakinan yang dibangun sudah sedari lama sekali bahwa siapapun yang pernah ketemu Nabi meskipun 1 menit saja, ya, kemudian beriman dengan Nabi dan tidak terbukti dia matinya mati kafir, itu dijamin masuk surga tuh, dan otomatis menjadi orang yang baik, ya. Itu narasi yang dibangun. Bayangkan saja, baru sekali ketemu Nabi, dia langsung otomatis menjadi orang baik. Semua perkataannya harus dipercaya, ya kan? Kemudian baru sekali ketemu sama Nabi, itu langsung menjadi mujtahid. Artinya perbuatan yang salah pun itu dianggap dapat 1 pahala. Nah, saya sengaja menyederhanakan bahasa saya agar bisa dipahami. Nah, sementara konsep seperti ini menjadi pemahaman mayoritas. Mayoritas itu artinya ada minoritas, ada kelompok kecil yang menentang konsep ini. Ya. Kita bicara di internet Ahlus Sunnah wal Jamaah karena saya seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi sangat paham dapur sendiri nih. Jadi di Ahlus Sunnah ada dua arus. Arus utamanya meyakini kalau sudah ketemu Nabi, beriman dan tidak terbukti mati kafir, saya ulangi lagi ya biar poinnya dapat, itu otomatis menjadi orang baik itu. Otomatis dan sudah pasti masuk surga. Qot'an, ya. Ini arus utamanya. Ada di Ahlus Sunnah yang menentang konsep ini. Ada yang menentang konsep ini. Siapa yang menentang? Ada namanya Imam Al-Mazuri. Beliau mengatakan begini. Seseorang itu dikatakan baik, sahabat yang baik itu tidak semua orang yang ujuk-ujuk ketemu Nabi langsung baik, tidak. Kata beliau, sahabat yang baik itu adalah sahabat yang memenuhi 4 kriteria. Ini dari sunnah nih. Pertama adalah dia mulazamah. Mulazamah itu nyantri, ngaji lama sama Nabi. Bukan sekali jumpa doang, tapi ngaji sehingga dia dapat ilmu, dapat menyerap akhlak, spiritual segala macam, ya kan? Jadi harus lama. Kemudian yang kedua itu muazzarah. Artinya menghormati Nabi. Respect banget sama Nabi. Yang ketiga itu memberikan nasrah, pertolongan. Baik dengan tenaga, baik dengan harta, baik dengan jiwa. Kemudian yang keempat adalah dia ittiba'un nur, mengikuti jejak Nabi, yaitu tidak bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, ini kan bagus nih. Jadi kalau cukup 4 syarat ini, dan ini banyak yang cukup syarat, maka ini layak dikatakan sebagai sahabatnya Nabi.
Qadhi Husain juga sama senada. Kalau kata beliau, sahabat Nabi itu adalah tidak hanya bermodalkan ketemu dan beriman, tapi harus mengikuti ala tariqatihi. Jadi jejaknya Nabi itu diikuti. Nabi baik ya harus baik, ya kan? Nah, jadi saya ada pada posisi di minoritas ini. Jadi saya karena melihat dalil argumentasi yang dibangun itu adalah lebih kuat yang minoritas, maka saya ikuti yang minoritas dengan menabrak tentu saja berlawanan dengan mayoritas. Karena kita paham bahwa menyandarkan kebenaran kepada suara mayoritas itu kan bentuk falasi cacat fikir. Di Alfiyah saya ada buku namanya Alfiyah Ibnu Syihab. Saya ngomong begini, kebenaran tak terletak pada tokoh, melainkan kepada dalil yang kokoh. Jumhur ulama tak selalu yang benar, hanya kepada dalil kita bersandar. Jadi pendapat siapapun yang tak sejalan dengan dalil kuat layak ditinggalkan. Itu metodologi saya, dan saya rasa ini berkesesuaian dengan manhaj ilmiah yang tidak ada falasi di situ. Dari sinilah kemudian banyak orang-orang yang menentang saya, menuduh saya Syiah segala macam dengan alasan mencela, mengkritik sahabat. Padahal sebenarnya kita dalam hal ini hanya mengikuti dalil, dan itu pun masih ada dalam kerangka Ahlus Sunnah. Jadi tidak pernah keluar dari Ahlus Sunnah. Di suara luaran saya Syiah katanya, tidak, itu tidak benar. Itu hanya ini tuduhan saja. Oke, Ustaz Ibnu mau nanya deh. Bang, boleh nanya, Bang? Boleh nanya? Silakan Bang Andre. Oke. Ustadz siap. Menurut Ustadz, Nabi Isa alaihissalam itu disalib atau tidak dari literasi yang dibaca oleh Ustadz? Nabi Isa alaihissalam. Saya enggak belajar Ustaz. Dalam Quran ya, berarti ini konteksnya dalam Quran, di dalam hadis. Kajian saya fokus ke sahabat dan Muawiyah nih. Nabi Isa tidak termasuk dalam pembahasan saya. Kalau menurut imannya Ustadz Syihab bagaimana? Apa itu? Menurut pemahamannya Ustadz Syihab, Nabi Isa disalib atau tidak? Enggak disalib ya? Oke, selesai. Ya, Ini Bang Andre. Ini sebenarnya izin ya. Silakan Mas Sabar. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang memang seharusnya kebiasaan itu tidak kita pelihara lagi lah. Kayak contoh pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi sebenarnya cukup Quran yang menjawab kan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbilahum. Kelar. Nabi Isa tidak disalib, tidak pula dibun-bun, kelar. Namun selesai. Ustadz Syihab, sebentar, sekelas Ustadz Syihab Anda tanya seperti itu. Saya sangat hafal ini. Pertanyaan itu mengarahkan bahwa ada dugaan kan, pasti. Kan begitu. Nah ini yang saya bilang, tidak usah lagi kita pelihara tuduhan-tuduhan kita yang tidak berdasar, walaupun masih di kepala. Suuzon kita, kan. Selama memang belum terbukti benar, kita simpan sajalah, cukup pecah di perut saja, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Gimana kabar Ustadz? Khair. Ana kalau bahas Muawiyah langsung biar kata sakit langsung sembuh ini. Maaf. Saya tuh menarik Bung Haka ya sama kajiannya Bang Ibnu. Ana manggilnya Bang Ibnu karena kebetulan dia lebih duluan S2-nya dibanding Ana kan gitu. Jadi kalau ditanya terkait dengan keadilan semua sahabat, lalu garansi atau jaminan masuk surga, Ana memang dalam beberapa bab cukup sepakat dengan Ustadz Ibnu, walaupun nanti juga muncul perbedaan di belakang ya. Bahwa kemudian kita tidak bisa mengklaim semua orang itu masuk surga. Karena pada prinsip dasar dalam konsep
misalnya memahami surga dan neraka orientalis cukup berbeda. Makanya kemarin di Komel 11 cukup diklarifikasi itu bahwa Ustadz Ibnu dan teman-teman beda ya sama Fulfik ya, walaupun ada sedikit pandangan yang sama gitu. Jadi mengeklaim bahwa semua sahabat yang bertemu Nabi itu automatically langsung pasti masuk surga itu juga kelancangan kalau menurut Ana, Ustadz Ibnu. Yang pertama, karena surga neraka kita sepakat bahwa itu hak prerogatif. Ini saya nggak mau kontroversi dulu, Bung Haka. Kalau mau kontroversi nanti saya bilang bahwa plan surga dan neraka ini dibawa oleh semua mistik-mistik Arab bahkan non-Arab yang datang sebelum Islam, gitu kan. Nanti kita lihat dari aspek psikologi bahwa ternyata ini hanya kontrol komunal kan. Nah, nanti orang berantem lagi. Ana nggak mau larikan tendensi mata ini ke Ana, biar ke Ustadz Ibnu aja nggak apa-apa yang menanggung semua kebencian itu kan. Ya ampun. Tapi mau nanya dulu deh, maksudnya dari saya lah mau nanya dulu ke Ustadz Ibnu. Tapi kan Ustadz Ibnu kadang ada pertimbangan nih, mana yang akan lebih Ustadz Ibnu pilih? Kebenaran yang dikejar sampai seobjektif mungkin, atau dia tidak perlu terlalu objektif, yang penting dia membawa kebaikan pada masyarakat banyak. Di antara dua pilihan ini Ustadz Ibnu lebih ke arah mana gitu? Apakah biarpun dia tidak mendekati kebenaran, yang penting dia baik bagi orang banyak, atau yang penting benarnya dulu? Gimana itu dari Ustadz Ibnu? Dalam konteks apa nih? Dalam konteks apa nih? Dalam konteks apapun, dalam pengetahuan. Misalnya kayak kita menyampaikan sesuatu yang nggak objektif tapi demi kebaikan, atau harus objektif, harus benar dia, harus terverifikasi gitu kira-kira. Nah, itu saya bahas di Alfiah saya, di usul fik saya. Alfiah Ibnu Syihab itu ada 1210 bait syair. Temanya banyak sekali. Itu berkaitan dengan wasail ijtihad. Saya masukkan pertanyaan Bang Haka itu di Alfiah saya, yang mana saya katakan bahwa terkadang demi untuk merekatkan suatu ukhuwah itu boleh seseorang meninggalkan sunnah yang nyata-nyata sunnah nih, boleh ditinggalkan. Artinya kan nyata-nyata betul-betul dianjurkan, dan kita yakini itu anjuran. Contoh, saya berikan contoh di Alfiah itu, misalnya contoh yang sangat klasik sekali, orang NU biasa berkunut kan Bang ya. Tapi kalau ada di komunitas Muhammadiyah justru tidak berkunut itu sangat dianjurkan sekali demi menyatukan hati ya kan. Dan boleh kita mengamalkan yang marju. Marju itu pendapat yang sebenarnya secara dalil tidak terlalu kuat. Yang dalil kuat itu justru yang kebalikannya, yang nabrak banyak hal lah. Tapi karena kita melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan, tidak apa-apa. Untuk sementara kita pakai yang menarik Ustadz Ibnu. Ustadz Ibnu justru menjawab alternatif bahwa sebenarnya yang Ustadz Ibnu bawakan ini justru berpotensi membawa kebaikan yang lebih besar karena bisa merekatkan perpecahan yang terjadi, misalnya perbedaan atau konflik, apalagi di TikTok ya. Di TikTok kita nggak bisa nafikan di antara Syiah dan Sunni selama ini, bahwa sesungguhnya pandangan ini bisa bertemu di satu titik tertentu. Yang penting jujur dulu tentang sejarah yang terjadi gitu. Oke, mantap. Jadi berarti gitu ya kawan-kawannya, motifnya jelas. Motifnya ini bukan tentang memecah-mecah justru. Ini motifnya justru merekatkan. Nah, permasalahannya kayaknya sebagian besar kawan-kawan di zaman sekarang, saudara-saudara di zaman sekarang itu justru lebih penting menjaga nama Muawiyah bin Abu Sufyan ya dibandingkan merekat dengan saudara seimannya gitu menurut Ustadz Ibnu ya, kurang lebih ya. Ya, ini temanya kan sangat, di satu sisi memang sangat sensitif sekali, walaupun saya katakan sensitif karena memang masih banyak Umayyul Hawa itu Bang, yang mereka tidak menyampaikan itu bukan tidak yakin itu benar, tapi memang resikonya yang terlalu besar, bisa digeruduk, bisa diancam segala macam ya. Saya pribadi sudah tidak terhitung tuh yang main DM-an ya kan. Yang ini biasa Ustadz begituan. Iya, artinya kalau saya kan memahaminya begini, saya ingin sering bikin joke sama teman-teman, paling tidak Sunni Syiah itu bisa ngopi bareng gitu, bahas Muawiyah, enak tuh.
Jadi ada titik titik temu sebenarnya yang itu didasari pada objektivitas. Toh datanya ada ya kan, ngapain juga ditutup-tutupi. Kalaupun katanya ada yang dhaif kan yang sahih banyak. Seperti itu. Jadi kita cukupkan saja. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, Tapi itu yang aneh juga ya Ustaz Ibnu ya. Saya tuh kayak padahal nama Muawiyah bin Abu Sufyan ini nggak terlalu juga dibawa sebagai Khulafaur Rasyidin gitu. Tapi kenapa kayak pembahasan pemerintahan di era yang bersangkutan itu kayak tidak boleh dibahas gitu. Itu kenapa ya kira-kira ya? Ya. Apa yang terjadi kira-kira itu? Jadi ini sudah dibahas juga oleh para ulama. Kalau ada orang membahas Muawiyah, itu ada efek domino. Muawiyah ini kan sahabat Nabi, ya kan? Ketika kita jelaskan, kita paparkan seabrek itu celahnya, aibnya dan dosanya, maka dia akan merembet nih. Oh, ternyata sahabat yang katanya sahabat Nabi kok banyak betul dosanya nih, ya kan? Akhirnya akan mencari ke sahabat-sahabat yang lain. Nah, yang menarik ketika kita membahas konsep adalah Bang Taufik, ini ternyata Bang, definisi adalah itu keadilan, kejujuran, kan? Definisi adalah untuk sahabat itu berbeda dengan adalah untuk selain sahabat. Kalau kepada selain sahabat, seseorang itu diterima hadisnya kalau dia salah satunya adil. Adil itu ada 3 syarat dikatakan adil. Pertama, dia tidak melakukan dosa besar. Dosa besar itu seperti membunuh, merampok, macam-macam lah, berzina, bugot, ya kan? Atau dia tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Jarang-jarang lah, ya kan? Sesekali aja dosa kecil tuh. Yang ketiga syaratnya adalah dia tidak melakukan sesuatu yang mencederai ini kehormatan. Muruah bahasanya itu, mencederai etika sopan santun. Jadi harus baik, harus santun gitu kan. Nah, itu standar yang diberikan kepada selain sahabat. Tapi kalau ke sahabat itu standar tidak dipakai. Langsung aja, pokoknya kalau sahabat terima aja. Yang menarik itu adalah alasannya. Apa alasannya? Ini secara jelas disebutkan. Karena katanya, kalau diperlakukan sebagaimana yang lain, maka syariat akan terhenti. Bahasa kasarnya, banyak yang tidak lolos sahabat itu. Jadi banyak sahabat nanti yang tidak boleh meriwayatkan hadis. Karena tidak cukup syarat, tidak cukup baik untuk menyampaikan hadis. Sehingga definisinya, pokoknya kalau sahabat Nabi terima aja dah. Mau itu orang sejahat apapun, pokoknya terima. Langsung dianggap sikoh gitu ya? Iya. Nah, ini jelas bertentangan sebenarnya. Dari situlah muncul banyak sekali sesuatu yang bisa jadi bukan perkataan Nabi, bukan syariat Islam, tapi dianggap bagian dari syariat Islam. Karena secara rantai sanad bagus semua nih, orangnya baik-baik. Tinggal satu aja kita curigai, sahabat. Tapi sahabat kan tidak boleh dicurigai. Iya. Akhirnya yang paling ujung ya. Iya, akhirnya kadang ulama itu bingung, ini masalahnya di mana nih? Contoh begini, saya kasih contoh. Secara sanad bagus Bang, tapi jelas ulama menolak ini hadis. Contoh, bayangkan Abu Hurairah ini katanya ketemu sama Ruqayyah. Ruqayyah itu putri Nabi, meninggal di tahun kedua. Abu Hurairah itu masuk Islam di tahun ke-7, ya kan? Kata Abu Hurairah, saya ketemu Ruqayyah. Katanya kan, yang mana Ruqayyah habis bersisiran sama Utsman bin Affan. Di situ kata Abu Hurairah, Ruqayyah bercerita bahwa Nabi datang, kemudian Nabi menyanjung Utsman. Secara sanad Bang, ini tidak ada yang masalah nih. Sanadnya bagus, bersih, dari rawi sampai ke sahabat, ya kan? Cuma ini hadis ditolak, jelas ini munkar katanya. Kenapa munkar? Munkar itu maksudnya bermasalah karena Ruqayyah meninggal tahun kedua, sementara Abu Hurairah di tahun ke-7.
Jadi 5 tahun masa iya sih orang yang hidup ketemu sama orang yang mati. Nah, kalau kita tidak melihat ada masalah di sahabat, itu tidak akan ketemu itu. Karena semuanya thiqah, Bang, semuanya tidak ada yang tertuduh dusta. Tinggal satu aja nih yang belum diverifikasi kan, belum kita ulik-ulik nih. Siapa? Yaitu sahabat. Kenapa sahabat tidak kita koreksi? Karena dari awal sudah ada konsep sahabat Nabi itu sudah jangan diurus. Akhirnya hadis itu ditolak tanpa tahu sebabnya. Kan suatu keanehan tuh, ditolak tanpa tahu sebabnya. Ini mungkar. Tapi siapa yang berdusta? Nggak berani orang, nggak ketemu sampai sekarang. Kecuali kita katakan kalau selain sahabat tidak ditemukan masalahnya, berarti ya sahabat yang bermasalah. Begitu. Tapi apakah ini dibenarkan secara metodologi? Jelas dibenarkan, walaupun bukan suara mayoritas. Karena di minoritas itu, ya kan? Karena Al-Mazuri, Qadhi Hussein tadi memberlakukan sama sahabat Nabi itu, ya bisa saja dikoreksi sebagaimana yang lain. Berarti kalau misalkan untuk dalil dari hadis, jika demikian premisnya, misalkan setiap sahabat dari dalil Utsman, banyak sekali dosanya, sehingga bisa jadi kesimpulan tidak semua sahabat masum atau terbebas dari dosa begitu. Lantas jika standar hadis sahih yang ketemu dengan sahabat seperti itu, di mana premisnya setiap sahabat itu pasti ada dosanya, lantas bagaimana yang bisa dijadikan hujah? Dalil yang bagaimana yang bisa dijadikan hujah? Begitu, Ustaz. Menarik. Nah, pertanyaannya bagus sekali. Nah, jadi seperti yang saya katakan di awal, sahabat Nabi yang baik itu banyak banget malah, banyak banget, dan tidak kehitung. Kita tidak nafikan itu, justru kita menginginkan orang itu tenang hatinya, itmian, karena dari semua rantai itu dia bisa memastikan bahwa ini orangnya baik-baik semua gitu. Kita hanya ingin mengesampingkan sahabat-sahabat yang memang terbukti tidak baik gitu, berpotensi untuk berdusta atas nama Nabi. Itu kita kesampingkan. Kita hanya ambil sahabat-sahabat yang memang itu terkenal dengan kebaikannya, ya kan? Tidak ada indikasi berdusta atas nama Nabi, dan itu tentu ada ma'ayirnya lagi, ada standar-standar yang sudah dipasang oleh para imam kita, para ulama. Jadi Ustadz ada listnya ya, Ustadz. Ustadz ada listnya, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang tidak bisa dijadikan dalil, itu Ustadz ada list-listnya ya, nama-namanya, Ustadz. Sebagai gambaran, justru sebenarnya kalau kita mengelis sahabat Nabi yang baik itu akan kesulitan kita, karena memang rata-rata sahabat Nabi itu baik. Nah, itu kita dari awal tidak pernah memungkiri itu. Justru yang sering kita jadikan pembahasan itu sahabat Nabi yang dia tidak baik tapi masih dibela, diperjuangkan untuk jadi orang baik gitu. Itu sesederhana itu sebenarnya. Paham ya maksud saya? Indikatornya tapi ya, Paham Ustadz. Mantap. Tayyib. Jadi terkait indikatornya apa? Ini banyak aspek yang perlu kita lihat ya. Yang pertama adalah kita perlu membuktikan bahwa sosok itu bermasalah, ya kan? Bermasalah. Dari mana kita tahu? Tentu kita harus melihat sejarahnya. Karena meskipun ada kaidah semua sahabat Nabi itu baik, itu oleh para ulama, misalnya kita cek di kitab ada namanya Tawdi'ul Afkar, itu kata beliau yang dimaksud dengan kaidah itu tetap ada pengecualian katanya, kecuali sahabat-sahabat Nabi yang memang terbukti itu tidak baik dengan adanya fakta dan data di kitab-kitab tarikh. Tapi karena memang tidak banyak yang istilahnya sahabat Nabi yang tidak baik itu, sehingganya dibuatlah kaedah umum itu semua sahabat Nabi baik. Walaupun ada yang tidak baik, itu tidak diingkari itu.
dan kita sering beberapa kali nampilkan data itu di Tawdihul Afkar, Imam As-Sunani. Siapa saja yang tidak baik? Ya salah satunya Muawiyah, dan ini sahabat Nabi yang paling tidak baik nih. Paling tidak baik. Makanya saya sampai kumpulkan ini 450 halaman khusus Muawiyah saja. Khusus Muawiyah. Nah, seperti itu. Dan memang agak capek Bang kita karena harus mengkaji, meneliti ya kan. Agak capek lah. Tapi enggak apa-apa, ini sebanding saya rasa. Tapi Kalau saya Ustadz paham juga. ketemu tokoh baru Muawiyah saja yang buruk-buruk dari sahabat, baru cuman ketemu satu tokoh saja Muawiyah begitu ya? Yang saya jadikan Atau ada tokoh lain? ada beberapa tokoh. Nah, ada di sini saya cantumkan. Jadi sahabat Nabi Muawiyah dan semua yang pro kepada Muawiyah itu kita akan curigai riwayatnya itu bermasalah. Nah, sudah saya masukkan di sini data-datanya. Tidak banyak kok, sekitar 30-an saja. Berarti ini Ustaz, termasuk ini ya, ketika kita mencurigai misalnya Umayyah, berarti kan Muawiyah kan, era Umayyah berarti kan. Nah, Daulah Bani poinnya Umayyah. nah, berarti poinnya adalah bagaimana kemudian Kutubus Sittah pun bukan tidak mungkin mengalami reduksi dan distorsi. Ya, itu yang kita lakukan. Makanya orang ini. saya sendiri memang kan fokusnya selain dibahas pembahasan sahabat, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, karena ini dianggap kita paling sahih. Di situ tidak sedikit lah yang dhaif, bahkan yang palsu sekalipun, setelah dilakukan kajian secara mendalam. Ustaz Ibnu, ini semalam kita habis kopdar nih sama Basmi sama Mafun bahas Muawiyah. Iya gak? Anomali sekali Ki. Oh, masya Allah. Tapi mereka bisa argumen tanpa megang kitab Ki. Nggak ada yang pakai kitab, langsung di meja dong. Iya, makanya kan biasanya mereka selalu megang kitab. Kalau nggak pakai kitab gimana? Apa bilang Ki nanti dulu ya, belakangan kitabnya belum gue bawa gitu? Nggak pakai kitab, kayak ngakak-ngakak aja. Pokoknya mentok ketawa begitu kalau kopdar. Tapi Tapi ini saya ya itu paham, Ustaz Ibnu, sebentar Bang Bobek sedikit ya. Saya itu paham Ustaz Ibnu. Karena apa yang terjadi di platform media sosial ya, khususnya di TikTok ini sekarang, atau mungkin bahkan juga platform lainnya kan, sebagian besar kawan-kawan Ahlussunnah menganggap bahwa sedang menghadapi situasi waspada gitu. Karena yang dihadapi itu perdebatan dengan teman-teman di luar keislaman gitu. Khususnya kawan-kawan Kristen gitu kan. Makanya tuh mungkin narasi-narasi semacam Ustadz Ibnu itu dianggap berpotensi melemahkan dari dalam gitu. Karena kan cenderung, iya Bang Andre, makanya karena cenderung justru memberikan jurus-jurus baru gitu, memberikan amunisi-amunisi baru tuh, terhadap orang-orang yang sedang dihadapi gitu. Nah makanya sebenarnya saya itu juga bingung, bisa nggak ya kalau kita lepaskan semacam state of mind, paradigma perang itu, paradigma bertarung itu gitu, dimana setiap hal yang dibuka itu murni karena kita ingin menambah pengetahuan, tapi memang kultur ledek-ledekan di TikTok ini yang membuat narasi yang Ustaz Ibnu bawakan itu jadi bahaya gitu, karena nanti pas mereka berdebat tiba-tiba ada typingan di bawah kayak suara Bang Fulpix nggak ada. Sorry ya, apa misalnya ada narasi muncul di bawah kan, udah urusin aja Muawiyah kalian tuh, urusin Muawiyah kalian gitu-gituan. Nah, Bung Haka ini framing di bawah nih, lihat lebih tepatnya Ustadz Ibnu sama Fulpix ngerusak pasar tuh kan. Ya ampun, jangan. Padahal kemarin diklarifikasi sama Ustadz Zawiyah kan, Fulpix ini beda ya, orientalis ya, beda sama kita ya, kita Sunni ya gitu kan. Iya, karena memang ada kan Bang Fulpix yang dianggap kayak ini dibahas secara internal dan ada secara eksternal. Justru kalau saya tertarik ya, Bung Haka, seandainya dibalik posisinya, misalnya saya sebagai pendebat lintas iman, lalu kemudian ada materi-materi yang kemudian dianggap ini bisa jadi bahan teman-teman agama sebelah untuk menyerang Islam. Justru itu memicu adrenalin intelektual kita dong, buat terus mencari counternya, belajar terus. Harusnya kan terpacu, bukan kok malah minder. Begini Bang, begini.
kita harus pahami juga bang, kalau abang bernarasi seperti itu di ranah dunia-dunia, bukan dunia, negara-negara maju, seperti katakanlah contoh Eropa Barat dan Jepang, itu oke bang narasi seperti itu. Cuman kita ada di negara berkembang bang, narasi itu tidak cocok. Kecenderungan debat itu lebih ke arah menghina dan diskriminatif begitu. Jadi Contoh, Kalau ada perdebatan Ketika dari tidak cocok, internal dianggap melemahkan dalam Islam, itu justru mengafirmasi Betul. memang dalam Islam ada kekurangan. berarti ada kelemahan, harusnya ditutupi, di cover kan Harusnya gitu. disadari lalu dirapikan, harusnya gitu. Bukan ditutupin kayak apa disembunyikan, justru harusnya Diselesaikan. Tapi gini Ustadz ya, ini terlepas ya, kita mungkin dalam sudut pandang menolak kesempurnaan atau kemaksuman sahabat kita sepakat. Apalagi saya lebih keras lagi bahwa kemudian prinsipnya manusia semua sifatnya egaliter, setara, tidak ada yang kemudian wah dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara jasa, kita juga nggak bisa pungkiri Ustadz bahwa kemudian Muawiyah memiliki jasa. Ini terlepas dari kepribadian ya. Masa pemerintahannya beliau, lalu kemudian bagaimana tertib administratif di masa beliau itu, ya walaupun kemudian nanti banyak peninggalan-peninggalan warisan yang juga cenderung kolonialisme gitu kan. Tapi itu terlepas lah. Tapi gini, kalau bicara hadis tadi Ustadz Ibnu senggol tentang Kutubus Sittah, terkait dengan, saya ada satu referensi bagus, Joseph Sah itu The Origin of Muhammad Jurisprudence. Setuju, full pick itu jasanya Muawiyah, orang jadi benci sama Islam. Itu berjasa. Ada juga memang yang begitu. Jadi gini, The Origin of Muhammad Jurisprudence itu Ustadz Ibnu, bahwa ternyata metode isnad yang dibangun awalnya itu dilakukan oleh Syafi'i kan begitu. Yang melakukan itu sebagai otoritas standar kebenaran dalam hadis kan Syafi'i. Karena kalau mazhab-mazhab Madinah, Syria, Irak sebelumnya kan tidak memakai metode itu sampai sampai Nabi, tapi hanya sebatas pada living tradition atau kebiasaan hidup masyarakat yang kemudian dianggap sebagai sebuah sunnah begitu. Nah, maksud saya begini Ustadz, berarti kan teori isnad atau sanad ini sendiri pun bukan produk Islam pada abad-abad awal gitu. Gimana menurut Ustadz Ibnu? Nah, ya jadi itu termasuk turoth atau thaqafah ya. Awal itu malah sebenarnya kritik itu bukan kritik sanad, tapi justru kritik matan. Dari kalangan sahabat Nabi itu mereka ketika mendengar hadis dari Nabi, apakah langsung dipercaya begitu saja? Tidak langsung dipercaya. Justru mereka mengukur siapapun orangnya dari kalangan sahabat, mengaku-ngaku mendengar dari Nabi, tapi bertentangan dengan Al-Quran, itu akan ditolak meskipun nih sahabat yang meriwayatkan nih. Seharusnya kan kalau kita menggunakan sanad, ya sudah namanya sahabat kan pasti diterima semua kan begitu. Tapi faktanya tidak. Justru di awal-awal sahabat sekalipun itu kena kritik, tidak semua riwayatnya diterima. Paham maksudnya? Betul. Apalagi yang bertentangan dengan living tradition atau tradisi hidup juga ditentang Ustaz. Jadi bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan akal, ya kan? Itu ditolak sedari awal. Lambat laun tradisi yang awalnya matan itu berpindah kepada sanad. Sanad. Jadi matan dulu baru sanad, dan itu berlangsung lama sampai beberapa abad. Kemudian dari sinilah muncul dua madrasah, madrasah usuli dan madrasah muhaddisin. Yang ahli hadis fokusnya kepada sanad, tidak peduli matan, meskipun sekata apapun matannya, yang penting sanadnya bagus dianggap sahih. Selama tidak syad ya, tidak syad atau ada ilat. Kalau metodenya usuli itu tidak, dia lebih fokus kepada matan. Bahkan andai kata sanadnya bersih sekalipun, kalau matanya bermasalah dengan beberapa kriteria atau standar, itu akan ditolak. Nah, jadi dua madrasah yang sangat curam sekali nih, sampai kemudian muncul salah satu ulama, misalnya seperti Ibnul Jauzi di kitabnya Al-Mawdu'at nih. Beliau akhirnya punya standar baru. Beliau punya standar baru yang mana kata beliau, setiap hadis yang bertentangan dengan akal pertama kali, itu harus ditolak, itu pasti palsu. Bertentangan akal, bertentangan dengan Quran,
Lalu diikutilah oleh ulama-ulama muhaddisin yang lain, Khatib Al-Baghdadi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian ulama-ulama muhaddisin yang lain. Nah, jadi dari situlah sampai sekarang masih berkembang. Bahkan Albani pun Ustadz menerapkan standar yang berbeda beliau terakhir sebelum wafat. Apa standarnya? Bahwa kemudian tidak perlu lagi adanya ijazah atau sanad rentetan ilmu menurut dia, karena metodologi modern sudah tidak lagi membutuhkan itu dalam otoritas kebenarannya gitu. Ini ini contoh ya. Ini salah satu contoh saja. Ini kitab namanya Kitabul Mawdu'at Minal Ahaditsil Marfu'at. Nih, di sini ada pernyataan seperti ini. Ya, naqdul matan, ya, kritik matan, bima yukhaliful ma'kul au yunakidul usul. Matan hadis itu ditolak dikarenakan dia menyelisih makul, tidak masuk akal, menabrak logika. Betul. Kemudian au yunakidul usul, atau menabrak usul. Usul itu menabrak asas kemanusiaan, asas keadilan, Al-Quran, menabrak Al-Quran, itu pasti palsu. Kenapa? Li'annal mustahil law sadara an thiqati rudda wa nusiba ilaihimul khata. Karena perkara yang mustahil, yang tidak mungkin itu, andai kata dia diucapkan oleh orang yang paling siko sekalipun, kita akan tolak. Lalu muncullah kaidah ini. Fa kullu haditsin ra'aitahu yukhaliful ma'qul aw yunaqidul usul fa'lam annahu mawdu'. Jadi semua hadis yang menabrak makul, tidak masuk akal, au yunaqidul usul, atau menyelisih usul, ketahuilah bahwa itu maudhu. Bukan lagi dhaif, tapi langsung palsu. Betul. Nah, dari sini akhirnya diadopsi oleh ulama-ulama setelahnya dari kalangan muhaddisin sampai sekarang. Dan ulama-ulama yang sangat berani itu mengkritik Bukhari Muslim itu diantaranya Said Hasan bin Ali Segaf, saya punya guru, kemudian Ahmad Al-Ghumari, dan saya juga terikut-ikut mengkritik Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Izin Ustaz, ini saya bertanya sama Ustadz ya sebagai Ahlus Sunnah. Justru saya ada datanya loh ini Ustadz, dari tadi membahas tentang Muawiyah. Ini ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dan kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Disebutkan bahwa terdapat 2 saf malaikat. Masing-masing saf terdiri dari 70.000 malaikat, sehingga jumlah malaikat yang menyolatkan Muawiyah dan berselawat atas namanya jumlahnya 140.000 malaikat. Nah, itu pasti hadis-hadis yang muncul pasca era Umayyah, itu nggak mungkin muncul di abad awal itu hadis. Ini kan mulia berarti beliau ini Ustaz. Nah, nah ini nyambung sama yang kemarin Bung Haka, yang gue bilang bahwa hadis itu syarat kepentingan politis dalam penyusunannya. Nah nyambung nih. Tapi sebenarnya gue tuh punya satu pertanyaan yang ini sih Bang Fulbis ke Ustadz Ibnu ini yang agak. Tapi kita bakal ini karena gue menganggap karena Ustadz Ibnu juga sangat dekat dengan kawan-kawan semuanya ya, yang kayak Bang Kiki dan kawan-kawan yang lain, mungkin ini bolehlah ditanyain ke Ustadz Ibnu. Ustadz Ibnu, biasanya orang yang mengejar fakta-fakta sejarah yang kurang baik tentang para sahabat itu kan pada umumnya ada di Syiah. Nah, Ustadz Ibnu tetap sebagai Ahlus Sunnah. Tapi kalau kita bayangkan sekarang antara ada Ahlus Sunnah dengan Syiah, Ustadz Ibnu itu sedang berdiri di pagar tuh. Sedang berdiri di pagar tapi masih di sisi Ahlus Sunnah. Nah, kenapa setelah Ustadz Ibnu mengkaji secara mendalam apa yang terjadi pada fakta-fakta sejarahnya, Ustadz Ibnu masih ada di sisi ini gitu? Apakah mungkin Ustadz Ibnu masih berpegang karena ijma, pada ijma masih berpegang, atau dengan konsep imamahnya belum ini gitu? Itu gimana tuh Ustadz Ibnu? Karena cukup unik gitu posisi Ustadz Ibnu ini. Saya baru pertama kenal, maksudnya baru pertama dengar nih yang kayak Ustadz Ibnu. Menarik ini karena kemarin kan barusan Bang Kiki yang bilang kan Sunni Asror gitu kan. Gimana? Lah kok bisa begitu gitu? Gimana tuh Ustadz Ibnu? Bagaimana caranya bisa berdiri di pagar itu dengan nyaman gitu? Nah, jadi
saya ini kan dari awal memang termasuk tipikal orang yang tidak beramal karena ikut-ikutan, Bang. Oke. Jadi kita dari mengkaji, meneliti, ya kan. Nah, sehingga itu melekat ke saya. Dan yang kedua, saya ini ahlu sunnah, sangat cinta betul sama Sunni. Jadi ketika saya melihat saya punya dapur berantakan, saya sepertinya terpanggil untuk bersih-bersih lah, bersih-bersih. Karena saya melihat madhab itu, Imam Syafi'i misalnya, saya kasih gambar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan beliau punya madhab yang banyak punya pengikut, tapi ternyata pengikutnya itu ketika dari madhab Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i sendiri ada yang misalnya menyelisih dalilnya tidak kuat, ya kan? Mereka menyelisih, mereka berbeda dengan Imam Syafi'i tanpa mereka keluar dari Syafi'i. Justru metodologi yang kurang rapi dirapikan, dalil yang kurang kuat dicarikan yang kuat, sehingga akhirnya karena murid-muridnya yang setia itu, metodologi yang mungkin awal masih belum sempurna, semakin kesini semakin disempurnakan. Nah, saya ingin seperti itu. Jadi di Ahlus Sunnah, di Sunni, metode yang saya anggap cacat secara logika, kemudian secara metodologi tidak, ya kurang pas. Saya ingin, ya kalau bahasa kerennya ingin memperbaiki tanpa harus ke madhab lain. Seperti itu. Jadi lebih ke tanggung jawab sih. Saya punya tanggung jawab dalam hal itu. Apalagi saya meyakini bahwa madhab itu madrasah gitu, madrasah bukan agama, bukan agama yang harus saya masuk, dia madrasah saja. Tapi ini menarik juga Ustaz Ibnu, karena Ustaz Ibnu sendiri kan tadi jelas-jelas menyatakan kalau mazhab fikihnya Ustaz Ibnu itu ke ini Imam Syafi'i. Nah itu kan agak sejalan kan dengan ya berangkat juga dari Sahih Bukhari juga kan pada akhirnya gitu. Nah itu jadi bagaimana kalau misalnya Ustaz Ibnu mempertanyakan metodologi kategorisasi pada kesohihan hadis, tapi di sisi lain juga ini maksudnya menjalankan mazhab fikih Imam Syafi'i gitu. Itu gimana coba? Ya. Kebingungan saya ini sebagai host ini gitu. Oke, silakan Ustaz Ibnu. Jadi ini kan dua hal yang digabung jadi satu nih. Yang pertama itu adalah kita sedang membahas bahannya nih, yaitu hadis, ya kan. Kemudian yang kedua adalah kita sedang membahas alat mengolah bahan yang disebut dengan madhab itu usul fiqh, ya kan. Dua hal ini kalau kita gabung, kan ada dua hal yang kita lakukan, dan itu saya lakukan secara bersamaan. Pertama adalah saya membuat itu, artinya saya nulis manhaj tentang metodologi dalam usul fiqh. Kemudian saya mengkaji hadis. Hadis itu saya memilah mana hadis yang sebenarnya ini bermasalah tapi masih dilakukan, masih diamalkan, dipraktekkan, ya kan. Kita bersihkan itu. Kita ambil yang baik, dan itu sangat banyak sekali. Hanya sedikit saja sebenarnya yang bermasalah itu. Cuma terkadang teman-teman ada yang sedikit berlebihan, menganggap kalau sudah mengkritik Bukhari seolah-olah kita buang semuanya. Jadi nanti kalau Bukhari dikritik mau pakai hadis apa? Saya bilang ya pakai hadis Bukhari. Loh kalau dikritik, ya kan saya tidak mengkritik semua. Saya kritik yang saya anggap bermasalah saja, sesuai dengan pisau bedah Ahlus Sunnah. Begitu. Kan pisau bedahnya sudah ada, metodologinya sudah ada, tinggal dipraktekkan saja. Jadi tidak ada sesuatu yang harus dipermasalahkan sebenarnya, dan tidak usah dibesar-besarkan. Oke, di antara sanad dan matan mana yang lebih penting? Oke, dikit lagi Bang Andre. Di antara sanad dengan matan mana yang lebih penting menurut Ustaz? Jadi hadis itu ada 4, sebagaimana penjelasan Salahuddin Al-Jilibi dalam Naqdul Matan itu, ada kitabnya. Jadi hadis itu ada 4 jenis. Pertama, hadis yang sahih matanya, kemudian sahih sanadnya, sanadnya bagus, matanya bagus. Ini diambil. Hadis yang sahih sanadnya, matanya bermasalah,
ini ditolak. Oke. Hadis yang matanya sahih tapi sanadnya bermasalah itu ditolak, atau matanya bermasalah sanadnya bermasalah. Jadi saya ulangi lagi ya. Dua-duanya klop ya Ustadz, harus dua-duanya klop ya Ustadz. Ya, matanya tidak boleh, matanya tidak boleh bermasalah, ya. Masalah matan itu artinya dia tidak boleh menabrak Al-Quran, tidak boleh menabrak akal sehat, tidak boleh menabrak keadilan, asas kemanusiaan, itu tidak boleh ditabrak itu. Asas persatuan. Kalau ada hadis itu mengajarkan misalnya kebengisan, mengajarkan ketidakadilan, itu bukan perkataan Nabi, itu pasti bukan perkataan Nabi. Meskipun itu disampaikan oleh orang-orang yang paling bersih sekalipun, itu berarti masalahnya bukan di sanad tapi di matan. Nah, jadi justru kita mengulang kembali manhaj atau metodenya Imam Abu Hanifah tuh, bukan menolak hadis, tapi memang lebih selektif dalam menerima hadis. Kalau memang hadis Nabi ala ro'si wal ain, tidak boleh kita tolak, ya kan, namanya hadis Nabi. Tapi tidak semua yang katanya sabda Nabi itu betul-betul hadis Nabi. Sehingga disitulah kita punya peran sepertinya untuk ya bersih-bersih lah bahasanya. Dan itu tidak banyak. Saya katakan lagi, tidak banyak yang bermasalah. Masih lebih banyak yang baik lah. Guys, beda ya Ustadz Ibnu. Cocok. Kalau ini cocok aku. Jangan Cocok. ini di bawah clear kan, coba dibilangnya settingan sama kayak full pick, nggak, beda. Beliau ini masih nerima hadis, bro. Beda, bro. Iya, masih. Kalau full pick kan skeptis murni. Iya, dia udah menggugat otentifikasi hadis itu malahan tuh. Iya, Ya, beda. Jadi Kalau kalau menolak gua itu kan Islam lebih itu. tipikalnya gini, Bang Haka. Jangan, Iya. nggak perlu hadis, bahkan itu nasihat dari babi hutan pun, kalau itu baik dalam nilai-nilai kemanusiaan dan sosial, gua terima. Jadi gue lebih fokus pada ibroh. Tapi saya pengen tahu pandangan dari apa tadi Sunni Ahror ya Ustadz ya. Oh iya. Malaikat nyolatin. Bagi pandangan Ustadz, Nabi Muhammad SAW itu bisa disihir atau enggak sebenarnya? Saya mau tahu dari teman-teman Ahlussunnah, kan rata-rata bilang bisa. Nah, kalau dari ya. Enggak Bisa. Kalau saya bilang nggak bisa. Nah, Nabi tidak bisa disihir, tapi ada riwayat sahih Nabi itu disihir. Bahkan Nabi dia merasa menggauli istrinya, padahal tidak menggauli istrinya. Bayangkan itu. Nah, itu berarti masalah pada apanya itu? Bayangkan saja kalau Itu masalah pada matannya. matanya bermasalah. Jadi bagaimana mungkin Nabi melakukan sesuatu yang beliau sendiri tidak sadar, ya kan? Bermasalah akalnya. Jadi sihir itu dampaknya luar biasa. Bayangkan itu kalau kita terima, ya kan? Karena bisa saja nanti Nabi mengatakan ini dari Allah padahal dari hayalannya, ya kan? Nah, Tapi mohon ini maaf, guys, Ustadz, bahwa Dan gini. sebentar. Bahwa Eko Diki kemarin. apa? Ini Rifa ya, bukan gua ya. Sebentar. Eko Diki kemarin. Iya, bahwa bagaimana kemudian riwayat tentang keutamaan daripada Ayatul Kursi, lalu kemudian Al-Falaq, lalu ada juga beberapa ulama dari Ahlussunnah yang mengatakan, ya Nabi Muhammad SAW itu juga manusia biasa, wajar-wajar saja beliau kena sihir. Nah, itu gimana pandangan Ustaz? Nah, ya, jadi satu hal yang menjadi standar kita dalam naqd hadis itu adalah kita menolak semua riwayat yang itu menciderai kepribadian Nabi. Kata Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu itu memiliki la'ala khuluqin azim, betul-betul punya akhlak yang luhur gitu. Betul-betul. Sehingga semua riwayat yang itu mencederai keluhuran Nabi sebagai Nabi, sebagai uswah dan qudwah yang harus dicontoh, maka itu berarti adalah hadis palsu yang sengaja dibuat oleh orang-orang
yang tidak baik dari kalangan munafik atau fasik, baik itu di tingkat level sahabat, tabi'in atau tabi'in. Wallahu a'lam. Nah, Itu termasuk salah satu standar. nah guys, ini bagus nih pertanyaan Saber nih buat gue mengklarifikasi. Disinilah letak perbedaannya. Kalau gua memandang, ini buat klarifikasi di bawah. Perbedaan gua dengan Ibnu Syihab di sini, bahwa kalau gua memandang hatta Nabi sekalipun dia adalah manusia biasa, makanya gua pemegang prinsip dasar egaliter bahwa semuanya memiliki hak yang sama sebagai manusia, maka kemungkinan Nabi disihir ada. Dan is okay. Kalau tadi logikanya Ustadz Ibnu, ini biar agak rame dikit lah, mengatakan, oh bagaimana kita mau mencontoh begitu loh. Justru kalau kita bisa disihir, maka contoh yang harus bisa kita tiru adalah yang orang bisa disihir juga. Karena apa? Harus pada contoh yang apple to apple. Nggak mungkin kita disuruh mencontoh misalnya malaikat Jibril atau Mikail kan. Sudah beda genus, karena genusnya sama manusia maka bisa disihir. Oke, Gitu kan. saya tanya sekarang sama Bro Pulpix. Berarti begini ya, kok bisa seorang nabi disihir sedangkan sahabat jin aja pada kabur loh, pada kabur. Nah, dan gue nggak percaya di situ. Lah, jadi gimana nih? Agak sulit jadi ya, agak cherry picking juga dari masing-masing pihak kalau. Jadi kalau Bang Fulpik ini menganut teori silogisme, filsafat silogisme, filsafat orang-orangnya Romawi ya begini. Salah satu contohnya. Jadi gini loh, Setara kalau bicara silogisme. gini loh, bicara sahabat lalu kemudian pada prinsip Islam itu bukan berlandaskan filsafat dari Nggak. Romawi. Jadi prinsip dasarnya begini Bro Sebre. sama seperti gini silogismenya. Sorry kepotong. Aku ngomong dari tadi baru udah 2 jam aku dengerin. Ini baru mau ngomong aku. Jadi gini, filsafat silogisme itu begini. Kalau misalkan yang ingin diselamatkan itu manusia dan Tuhan ingin menyelamatkan manusia, maka Tuhan bisa berinkarnasi menjadi manusia, kan sama tuh narasinya tuh. Premisnya sama tuh silogismenya tuh. Nah, kalau misalkan yang mau diselamatkan manusia ya otomatis ya harus yang diutus harus bisa berbahasa manusia begitu. Iya, Ya sama. Gini aja, Pandangan maksud saya, sama. maksud saya gini aja, ini bagi yang Begitu. percaya saja, bagi yang percaya. Nah, bahwa jika karena begini, ini kan riwayat ya, bagi yang percaya Itu riwayat filsafatnya sahih. orang Romawi, itu silogisme Bang Saber. Iya, bentar. Jadi, kita sementara jangan Islam itu begitulah filsafat. diskusi. Jadi memang room ini memang agak beda dikit gitu. Saya kalau di room ini hati-hati betul saya bicara. Jadi gini Bro Maksud saya Saber. begini. Poinnya Bentar gini, dulu. tadi suka potong Andre nih. Dikit-dikit. Bahwa poinnya didasari pada skeptis terhadap isnad dan hadis. Itu dulu dasar fundamental gua. Poin yang kedua yang mau gua sampaikan adalah gua percaya bahwasanya Nabi bisa kena sihir. Itu bukan karena ada riwayat yang menyatakan Nabi kena sihir. Karena gua melihat genus dan diferensianya Nabi adalah manusia. Sesederhana itu. Nabi ini bukan robot bos gitu. Paham brother, paham brother. Ya, ya. Ini bagi orang yang percaya. Nah, saya mau nanya sama orang yang percaya bahwa ada riwayat yang sahih dengan mengabaikan matan ya, tanpa mempertanyakan matannya. Nah, bahwa jika meyakini riwayat sahih itu bahwa Nabi disihir, itu kan bermasalah pada matan berarti. Nah, jika dia imani ini, maka kenapa dia bisa mengimani juga riwayat? Ada salah satu sahabat yang bernama Sayyidina Umar, jangankan kena sihir, dari radius yang sangat jauh, jika bangsa jin melihat beliau, lari tunggang langgang. Tapi gini loh Bang Seber. Ini gimana kan bisa konteksnya- mengimani dua ini? Tapi kan konteksnya agak beda Bang Seber. Tentang sorry ini ehonya naik ketinggian ya. Tentang disihir itu bisa dimaknai secara harfiah. Sedangkan kalau jin yang ini yang kentut-kentut itu secara metaforik gitu kan Bang. Oh iya, bisa juga sih. Iya, jadi agak beda nih konteks antara kejadian keduanya nih. Nah, sedangkan kalau sihir ini juga mungkin kejadiannya dimaknai secara harfiah, tapi interpretasi tentang tersihir itu yang juga bisa berbeda-beda gitu nanti kan Bang Seber. Kayak apa yang disebut tersihir itu misalnya kayak tersugestika, terapakah gitu-gitu kan ada banyak lah model-model interpretasinya. Sedangkan kalau jin terkentut-kentut itu jelas-jelas metafor gitu. Sampai sekarang kita nggak punya nih. Kalau tentang orang tersihir itu referensi nyatanya ada banyak gitulah. Tapi kalau tentang jin terkentut-kentut kita nggak pernah punya sampai sekarang misdak nyatanya gitu. Nggak pernah Nggak punya sekalian gitu kan. jin terkompol-kompol gitu. Iya, itu kan nggak ada. Itu mungkin bisa jadi interpretasi ya kan Bang Seber. Oke, silakan ini Bang Sunyi nih mau naik nih. Boleh nih tanya-tanya nih.
Tapi Ustaz Ibnu kalau misalnya nanti agak berbantahan sedikit ya, yang penting kita masih kondusif, masih on point, pertanyaannya masih valid, bukan berangkat dari pengen mengolok-olok, bukan mocking gitu. Murni mempertanyakan, aman aja ya Ustaz Ibnu ya berarti. Aman, ya? aman. Saya senang. Oke. Aman. Karena Nanti ini kalau ada- nggak kondusif, kok tumbalin aja Eko, nggak apa-apa, damai kok nanti. Iya. Bang Eko juga lama dah nih, nggak ngomong sama saya ini Bang Eko nih. Siap Ustaz Ibnu. Ustaz Nah, Ibnu dari siap. Batum nih. Ana mau nanya nih. Oh ya Bang Eko, silakan Bang Eko dulu. Apa Kalau gitu. kalau hadis ahad tentu masih terima Ustaz? Nah, jadi hadis ahad itu kan dia sifatnya dhonni. Jadi terkait hadis ini kan memang masalah dari awal. Sehingganya kita lebih selektif terhadap hadis ahad. Kalaupun kita terima itu kita tidak jadikan sebagai ilmu yang harus diyakini. Sehingga dalam hal ini ulama Ahlus Sunnah tidak mempermasalahkan siapapun yang tidak setuju dengan hadis yang sifatnya ahad. Berbeda dengan hadis mutawatir. Kalau mutawatir itu resikonya agak besar ya, dianggap menyimpang. Tapi kalau hadis ahad tidak masalah, dan itu sudah dibuktikan oleh para madzhabul arba'ah. Saya ada kitab bagus sekali, Bang, untuk ini ya, untuk bahan edukasi bahwa memang madzhabul arba'ah itu baik itu Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, mereka masing-masing ternyata banyak sekali menolak hadis-hadis yang sekarang disoikan, ada di Bukhari, ada di Muslim, yang itu sudah oleh madzhabul arba'ah sudah dibuang hadis itu, tidak diterima sama sekali. Ada beberapa kitab nih yang ini Bang. Nih bagus banget begitu. Salah satunya ini namanya kitab Maqayis Naqdu Mutuni Sunnah. Standar kritik matan-matan hadis. Di sini disebutkan data-data dari Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali yang mereka menolak hadis-hadis padahal itu ada di Bukhari, Muslim, Syaikhain. Nah, sebagian orang menganggap kalau menolak hadis itu dikatakan zindik. Sebagian utamanya dari beberapa kalangan ya. Dari dulu tuh kalangan muhaddisin yang menganggap Abu Hanifah itu disebut Abu Jifa. Bukan lagi Abu Hanifah tapi bapaknya bangkai katanya. Alasannya kenapa? Karena Abu Hanifah menolak riwayat-riwayat hadis ahad yang beliau yakini itu bukan dari Nabi. Tapi oleh sebagian kalangan muhaddisin dianggap sebagai ingkar sunnah. Makanya dikatakan zindik bahkan Abu Jifa. Saya pribadi, saya termasuk yang mu'tadil lah. Tidak kita tolak, kecuali memang tadi yang bertentangan dengan standar-standar yang kita bahas tadi di awal. Selama tidak bertentangan dengan itu, tidak menentang Quran, tidak bertentangan dengan fitrah yang saniyah, akal sehat, masih bisa diamalkan. Itu saya rasa kita akan amalkan, dan dengan catatan kita tidak mengingkari siapapun yang tidak meyakini apa yang kita yakini berkaitan dengan hadis ahad. Mungkin seperti itu gambaran. Gini, Ustaz Ibnu, karena tadi kan di bawah, sebentar Bang Seni, sedikit lagi karena nyambung nih. Tadi di bawah saya dengar tuh bagus banget tuh ibarat. Bukan ibarat ya, Ustaz Ibnu bilang bagaimana mungkin kita bisa percaya sahabat hanya karena dia bertemu satu kali, kan gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya bisa kita korelasikan juga ke penerimaan hadis ini. Bagaimana mungkin kita bisa menerima hadis hanya dari satu orang? Iya betul. Kan gitu. Nah itu kan jadi problem juga tuh. Ya. Karena bagus itu kalau tadi Ustadz Ibnu kan ini mayoritas Sunni kan bilang sahabat itu adil kan. Itu saya secara logika juga bisa terima itu ibarat kayak kita di kelas. Lalu murid yang paling depan itu dianggap paling benar karena paling dekat dengan gurunya, gitu. Itu kan nggak masuk logika tuh. Hanya karena kedekatan, hanya karena ini kemudian dianggap paling benar gitu. Dan termasuk juga hadis. Kalau hadis menurut saya dia kalau ahad itu sulit diterima gitu. Ya, dan itu tidak masalah. Artinya kalau kita
menerima hadis-hadis sulit itu sudah ada contohnya. Abu Hanifah termasuk yang sangat sulit menerima hadis. Nah, itu. Tapi kan masalahnya 90%. Cuma berapa belas hadis ya Ustaz ya? 17 hadis Abu Hanifah itu. 17 kan? Nggak nyampe 20 kan? Ya. Ngeri. Dari ribuan hadis cuma 17 doang yang diterima. Waduh. Wah, ini hari penyesatan berjamaah ini Rumin ini. Semua kan kena lagi. Kan bener kan yang bikin rusuh Eko kan? Makanya Rifa nge-kick dia itu langkah yang Kita tepat report. itu. Guys, tolong kita report bareng-bareng Bang Eko ya guys ya. Ya udah. Kayak tadi ya, saya menimpali sedikit. Ya. Kalau di surat Al-Isra ayat 47 itu, id yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Yang bilang Nabi mungkin kena sihir itu kemungkinan ya al-zalimun. Jadi kalau ada pandangan-pandangan Nabi dibilang kena sihir, kalau kata Quran itu qaulan zalimun. Ya karena beda cara melihat Quran. Melihat otoritas Quran sebagai wahyu dengan sudut pandang orientalis melihat Al-Quran sebagai otoritas sejarah, teks sejarah tentu berbeda. Penilaian dolimun di situ menurut Sunni adalah klaim Tuhan, sedangkan kalau saya menganggap itu klaim Nabi untuk menjaga otoritas dirinya. Makanya saya katakan di beberapa forum, pandangan orientalis adalah melihat Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai teks sejarah hasil interaksi Nabi dengan orang-orang sebelumnya. Jadi dia bukan wahyu yang bersifat mutlak. Kebenarannya bersifat temporal. Dia bersifat temporal. Nilainya iya universal. Teksnya iya permanen. Tetapi nilai-nilainya bersifat universal. Berarti nggak zolim lah ya. Kalau bilang Nabi kena sihir itu nggak zolim. Lo zolim nggak zolim? Sudut pandangnya Quran. Qurannya bilang zolim. Tapi kan sudut pandang Qurannya bahwa Sunni melihat zolimnya ini menurut penilaian Tuhan. Karena Al-Quran dianggap sebagai wahyu. Sedangkan saya melihat Al-Quran ini sebagai nilai tradisi. Teks-teks yang muncul pasca terjadinya komunikasi atau interaksi Nabi dengan penganut agama-agama sebelumnya. Berarti karangan dong. Ya, boleh dibilang begitu, terserah bagaimana menilainya. Nah, ya. Memang untuk menyelamatkan pendapat nggak apa-apa. Al-Qur'annya kita kangkangin sebentar. Habis itu kita ambil hadis dan pendapat itu nggak apa-apa. Padahal tadi gue bilang ke Saber jelas. Gue mengatakan mungkin Nabi kena sihir bukan karena ada riwayat. Gue bahkan skeptis terhadap nilai riwayat. Tetapi karena kesamaannya sebagai manusia, genus dan diferensianya manusia. Bukan karena ada riwayat. Beda. Berarti abang menganggap bahwa kitab suci itu sebagai teks sejarah gitu ya bang? Semua kitab suci diuji dengan metode yang sama, yaitu kitab sejarah. Oke, berarti abang percaya kalau misalkan ada masa seperti katakanlah di kitab Hindu, ya, Mahabharata, perang gitu, itu berarti sejarah, berarti pernah terjadi gitu. Sejarah itu kan pernah terjadi. Nah, ini salah tangkap. Bukan dia kitab sejarah. Dia diuji dengan cara menguji kitab sejarah. Memahami nggak? Dia diuji. Jadi intinya begini Bang Pulpik, gimana kesucian ayat-ayat di dalam Al-Quran? Masih suci nggak ini? Kalau memang benar masih suci, katanya Al-Quran bilang yaqulu zalimuna, berkata orang-orang zalim, in tattabi'una illa rajulan mashhura, mereka itu cuma ngikutin tidaklah mereka mengikuti kecuali seorang laki-laki yang terkena sihir katanya. Makanya dasar pondasinya kan tadi dibilang sudut pandang sebagai orientalis berbeda. Semua kitab nih, biar Bung Hakam bisa menerjemahkan nanti. Semua kitab yang diklaim sebagai kitab suci, yang diklaim sebagai wahyu, otoritasnya
itu dalam sudut pandang orientalis diteliti sebagai metodologi sejarah. Bukan berarti dia pure kitab sejarah, tetapi dia diteliti sebagaimana orang-orang meneliti kitab sejarah. Ini gue boleh masuk? Boleh, boleh. Silakan Derivatum. Orientalis ini apa ya? Aku nyari di Google nggak ketemu ini. Sudut pandang orientalis ini apa maksudnya ini? Ya sudah, nanti belajarnya. Kau ke GPT aja, Andre. Ada di GPT memang. Ada. Orientalis Muslim gitu, ada. Jadi gini, ada ini ya tambahan ya buat Ustadz Ibnu. Jika Nabi tidak pernah terkena sihir dengan dalil itu, apakah yakin nggak salah dalam pemaknaannya? Ya toh dalam masalah ini kita bagi dua ya. Ada kemanusiaannya Nabi dan ada apa kita bilang sisi mistiknya Nabi. Jika ini sebagai dasar acuan nih, dasarnya. Berarti dugaanku benar. Kau sebentar. Aku dari tadi di sini udah 2 jam di sini. Lebih malah. Aku dari jam 7. Aku dari tadi diam. Tapi kan pertanyaannya belum selesai gitu loh maksudnya. Aku dari tadi diam. Tentang lama-lama dia lagi tanya. Dihina-hina aku diam. Dimaki-maki aku diam. Pertanyaannya belum selesai. Aku dari tadi diam. Poinnya itu. Aku dari tadi diam, ayo. Ya udah, bukan tentang itunya, bukan tadi diam, tadi udah lama, tapi pertanyaan dari Derivatum belum selesai. Yaudah. Nanti khawatir nggak ketangkep poinnya, silakan. Jadi gini, ini kita pisahkan ya, aksioma dasarnya kan jika Nabi secara manusiawi saja dia bisa salah, ya kenapa secara mistis dia nggak bisa salah? Apa Nabi terkena sihir sama saja dengan mengatakan dia tidak patut ditiru? Lah, dia tetap tiru, tetapi ya tetap punya kesalahan. Itu kan jalan tengahnya. Ya toh nggak gue harus kasih contoh lah. Mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apakah semua ucapannya Nabi wahyu? Apakah desahan Nabi wahyu? Apa erangannya Nabi wahyu? Apa suara ngedennya Nabi itu wahyu ketika beol? Nggak mungkin. Iya kan? Jadi kita harus maknai secara fair kan bahwa ini loh sisi kemanusiaannya Nabi. Yang bisa wrong. Ini loh sisi mistiknya Nabi yang bisa saja dia terkena, ya kan? Ya toh ditimpuk batu berdarah kan? Kan begitu. Ya walaupun itu nggak mau dianggap sahih, oke lah. Ini kita ceri-ceri pickingan gitu. Bahwa kalau kita highlight pada konteks ini ya nggak ada bedanya dengan kultus kepada Nabi. Ya, Nabi memang tokoh idola dalam Muslim, tapi mengkultuskannya hampir setara dengan Tuhan yang dia tidak bisa disenggol secara mistik. Itu sama, ya itu nggak ada bedanya mengkultuskan Nabi ntar di dunia yang lain gitu. Kan begitu. Jadi poin yang mau, ada pertanyaanku untuk Ustaz Ibnu. Nabi bisa salah nggak? Itu. Bisa nggak dia salah? Oke lah dia nggak kena sihir. Bisa nggak dia salah? Sebutin. Kesalahannya apa aja sih? Itu aja. Makasih. Oke. Silakan Ustaz Ibnu, boleh dipilih menjawab atau tidak, boleh. Ya, mana dulu nih yang mau kita bahas? Tadi tentang bisa salahnya itu menarik. Lalu yang sebelumnya tentang bahwa sebenarnya yang sebelumnya dia argumen, yang terakhir doang pertanyaannya bisa salah atau tidak gitu, karena yang sebelumnya cuma menegaskan posisinya pada pertanyaannya sebenarnya kan, bahwa memang Nabi bisa salah gitu. Tapi pendapat Ustaz Ibnu gimana? Nah, jadi kita untuk membahas itu perlu kita masuk ke konsep ismah namanya, ismatul anbiya. Di literatur Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang konsep ismah itu memang banyak sekali khilafat, perbedaan para ulama ya tentang ismah. Bahkan konsep ismah ini termasuk minal mushkilatil usul, termasuk polemik yang ada dalam usul fiqh. Nah, apakah Nabi itu maksum atau ismah? Iya, jawabannya maksum.
Tapi pertanyaan berikutnya, maksum dalam hal apa? Di sini ulama ahli sunnah ya, itu berbeda. Ada yang mengatakan maksum itu hanya dalam dosa-dosa besar saja. Artinya dosa yang kecil, kesalahan, melakukan yang meninggalkan yang lebih utama, melakukan yang utama, itu bisa Nabi lakukan. Atau menginginkan sesuatu yang seharusnya tidak diinginkan. Contoh yang di At-Tahrim itu, lima tuharimu, kenapa kamu akan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, ya kan? Bisa jadi ada keinginan tuh, Nabi ingin mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal, baru keinginan langsung Allah tegur, kan begitu. Jadi terkait ismahnya ini yang ulama khilaf. Jadi apakah dalam perkara-perkara yang besar, dosa-dosa besar, atau dosa kecil, ya. Kalau kita melihat pendapat para imam, para ulama, memang kecondongannya Nabi terhindar dari dosa besar dan dosa kecil. Ini arus utama Ahlus Sunnah. Tapi ada yang condong kepada pendapat lain, yaitu Nabi itu maksum dalam dosa besar. Untuk dosa-dosa yang kecil, tanda kutip, itu masih bisa saja Nabi lakukan. Nah, dengan beberapa ayat Al-Quran tadi, seperti itu kurang lebihnya ya. Kalau pembahasan Ismatul Anbiya itu pembahasan yang agak panjang lebar, ada di belakang saya ini, namanya kitab Bahrul Muhit, sama Muskilatul Hadits. Itu sangat kompleks sekali pembahasannya. Nah, saya condong kepada pendapat yang ini. Nabi ismah maksum dalam hal dosa-dosa besar. Kemudian untuk zallah itu masih bisa saja terjadi, dan itu Allah langsung koreksi. Dan itu membuktikan bahwa Nabi itu ismah. Jadi contoh tadi yang ayat tahrim, ya kan? Ayat tahrim, Nabi secara tegas dalam Al-Quran sebutkan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak. Kenapa kamu akan mengharamkan sesuatu? Berarti kan dari tag itu kita memahami berarti ada nih Nabi niat mau mengharamkan, tapi langsung Allah tegur. Nah, dari situ kita bisa saya bisa melihat bahwa memang ada beberapa yang Allah sendiri menegur Nabi, tapi bukan dalam dosa-dosa besar. Seperti itu. Nah, monitor Derry. Oh, ya berarti harusnya dengan kesimpulan seperti itu, iya bisa kita tarik Nabi bisa kena guna-guna atau sesuatu mistis yang lainnya. Kalau itu pembahasannya agak lain ya. Ada dua hal. Nah, jadi ada mungkin perlu dipisah ya. Karena kalau yang satu tadi yang saya bawa adalah berkaitan dengan tindakan, dan itu sesuatu yang hakir kecil belum terlaksana, tapi sudah ada niatan dalam hati. Kalau berkaitan dengan sihir itu, karena sihir ini berkaitan dengan akal ya, akal, yang mana akal itu merupakan tempatnya wahyu. Dari akal ini kan kita melihat dampak, konsekuensi atau resiko dari kalau Nabi kena sihir. Dia akan berhayal. Sementara akal ini adalah hal yang harus dijaga sedari awal. Kalau sakit badan itu tidak mempengaruhi apa-apa. Tapi kalau akal, ini kan sihir nih. Sihir itu kan berkaitan dengan akal. Yang dimaksud di sini akal Nabi yang bermasalah. Yang kena sihir itu bukan perut Nabi ya. Mungkin saya perlu jelaskan dulu. Yang kena sihir itu bukan perut Nabi kembung atau kakinya bengkak, tidak. Yang disihir itu adalah akalnya Nabi, kesadaran Nabi. Sehingga ulama Ahlus Sunnah menolak konsep itu, menolak hadis kena sihir, apalagi
riwayatnya di situ memang ada tokoh yang itu terindikasi memang mau begitu ahlul bait. Jadi orang yang memang terindikasi ingin merusak citra Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibedakannya. Mungkin Bagaimana ada tambahan sedikit? Bagaimana yang ada bisikan syaitan apa jin yang mengganggu proses terjadinya wahyu, ada kan yang dia nyembah. Nah, itu termasuk yang kita tolak tuh, termasuk yang kita tolak. Kita tolak 2 berarti yang ditolak. Hadis yang kena sihir ini 2 berarti yang ditolak. Banyak yang ditolak itu tanda kutip agak banyak ya, walaupun kalau kita bandingkan dengan yang diterima masih belum ada apa-apanya, sekitar 21% lah yang kita tolak. Di depan saya ini ada kitab, ini kitab punya guru saya. Ada pembahasan tentang ismah. Wa yadkhulu fi mawdu'il ismah, masuk ke dalam pembahasan ismah itu adalah min ta'thir as-sihri fihim liqaulihi ta'ala wallahu ya'shimuka minan nas was-sihru min amalin nasi wal jin wa qala ta'ala li iblis wa warasus syayatin wal jin inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Wa hadisu sihri nabi al-marwi fi sahihaini syadzun batilun mardud. Adapun hadis Nabi kena sihir yang ada dalam Bukhari Muslim, ini kata guru saya Syekh Hasan bin Segaf, adalah syadz, batil dan ditolak. Kama qala al-Hakim sahibul Mustadrak, sebagaimana kata al-Hakim dalam al-Mustadrak. Saya izin tampilkan data dulu ya, insyaallah. Biar kita baca sama-sama. Ini tapi ntar ini Ustadz, nanti ada yang ngeritik tuh Ustadz. Loh, kau pakai al-Mustadraknya al-Hakim, kan dikritik habis oleh al-Dhahabi gitu kan nanti. Nah, maaf ya muskilah, sebentar ya. Oke, jadi di sini disebutkan wa haditsu sihrin nabi al-marwi fi sahihaini syadzun batilun mardud. Hadis tentang Nabi disihir yang diriwayatkan dalam Bukhari Muslim itu syadz, batil dan tertolak, kama qala al-Hakimu fi sahibul Mustadrak wa ghairuhu. Walau kana Nabi qad suhira fi'lan, andai kata Nabi betul-betul kena sihir, la sadaqa qaulul kufar, maka betullah perkataan orang kafir, alladzi hakau anhu rabbul alamin, yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabil aziz fi qauli ta'ala wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Mashura, berkatalah orang-orang zalim, kalian hanya mengikuti laki-laki yang kena sihir. Wa hadha wa mimma yubtilu qissata hadis sihr aidan annahu qad jaa fi ba'di riwayatihi, dan salah satu juga tanda bahwa hadis itu bermasalah karena di riwayat itu ada juga cerita tentang Allah Subhanahu wa taala menurunkan muawwidatain, yaitu al-falaq dan an-nas, lihillis sihri anhu, untuk menghilangkan sihir Nabi tadi. Nabi kan kena sihir tuh. Obatnya apa? Muawwidatain, al-falaq dan an-nas. Wal muawwidatani, sementara surah muawwidatain itu adalah makkiyatan, diturunkan di Makkah. Wa hadisatu sihri al-mahkiyah qissatun madaniyah. Adapun Nabi kena sihir itu adalah peristiwanya terjadi di Madinah. Bagaimana mungkin Nabi disihir di Madinah, kemudian ayatnya sudah turun di Mekah, lalu ada riwayat bahwa ayat itu turun karena Nabi kena sihir. Fahadha mimma yu'akkidu butlanul qadiyah. Ini butlanul qadiyah. Ini yang menjadi penguat bahwa riwayat itu dusta. Ya. Ini dari kacamata muhaddisin ya, dari kacamata ahlul hadis, bahwa riwayat itu adalah dibuat-buat. Jadi matanya bermasalah, sanadnya juga bermasalah. Nah, Anda tahu kalau pendekatan orientalis ya, saya tidak mempelajari orientalis, saya melihatnya dari aspek ilmu yang saya bidangi, ilmu hadis. Nah, seperti itu. Ustaz, ini nggak les sih sebetulnya. Ini sebagai ini ya, sambungan yang tadi. Bagaimana dengan hadis Nabi mencekik jin yang lidahnya menjulur, yang katanya
jika bukan Nah. karena doaku saudaraku Sulaiman. Sahih nggak itu? Nah, Menurut itu Akhlaq. riwayat Abu Hurairah itu palsu itu. So, Nah, Kelihatan kan kejadian mistis. orang-orang yang mengkaji agama yang memang benar-benar dari konteks tekstual sama yang berdasarkan original teks. Nah, yang berdasarkan pemikiran dia sendiri kabur ngacir satu-satu. Ada kejadian nggak? Ada nggak hadis yang Nabi itu secara mistik mengalami terus disohihkan dalam Ahrar? Diiyakan dalam seni Ahrar ini. Ada nggak kejadian mistik yang dialami Nabi yang diaminkan kecuali Isra Mi'raj? Kita buang itu. Ada nggak yang disohihkan? Kejadian mistik apa yang dialami Nabi kemudian disohihkan nama seni Ahrar? mistik apa itu? Kejadian di mistik, Sunnah ya Ahrar itu tadi. Di Sunnah Ahrar mencekik kita tidak jin. mempercayai riwayat-riwayat Asratus Sa'ah, keluarnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj itu turunnya Nabi Isa. Kita mengingkari itu. Oh, mengingkari itu semua. Nah, Jadi Nabi nggak pernah mengalami kejadian mistik selain Isra Mi'raj. saya tidak paham maksudnya mistik itu apa. Kejadian mistik itu kayak Bung Haka bisa bantu nggak jelasin nih kejadian mistik Nabi itu kayak air keluar dari jari, membelah bulan. Gimana? Sahih nggak riwayat itu? Oke. Oh, yang seperti itu. Nah, itu riwayat. Berkegiatan ya. Nah, Oke. itu riwayatnya hadis ahad. Hadis ahad itu kita tidak meyakini 100%. Itu hanya praduga saja. Bisa diterima, bisa tidak. Tadi ditolak ya semua kejadian mistik yang menghampiri Nabi kecuali Isra Mi'raj saja. Kalau Isra Mi'raj Saya bukan menolak semua. Ini kan pembahasannya yang mistik ya kan. Sementara mistik ini saya belum punya definisi yang pas ya. yang berbau mukjizat. Nah, mukjizat ya, mukjizat. Mukjizat Yang di luar rasionalitas manusia. Nah, saya di beberapa tempat kita yakini itu, tapi ada banyak hal yang perlu dibahas secara khusus terkait hadis-hadis ini, hadis-hadis masa depan lah, atau hadis yang sifatnya mistis. Mungkin kita perlu waktu lain ya dalam pembahasan ini. Nah, sebagai gambaran untuk saat ini yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat kubro ya, tentang Dajjal kita ingkari itu, kemudian turunnya Isa kita ingkari itu, Ya'juj Ma'juj juga kita ingkari, dan alamatus sa'ah itu yang 10. Tuh makanya memang sebenarnya kalau ya paham sih, ini pasti juga topik yang ini kan, yang banyak dihindari lah sebenarnya juga Ustaz Ibnu. Jadi memang kalau untuk bisa didiskusikan lebih jauh akan bisa agak sensitif dan agak sulit gitu memang Ustaz Ibnu. Tapi kawan-kawan seperti biasa saya bakal live itu sampai jam 10. Karena setelah jam 10 lanjut lagi room debat di roomnya Living Beauty gitu. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan kah, atau Bang Andre ada lagi yang mau ditanyakan sama Ustaz Ibnu? Nanti kapan-kapan. Aku banyak yang bertanya. Apa pandangan Sunni Ahrar sama Syiah? Itu aja. Lebih banyak kritik terhadap Kutubut Sittah atau karyanya Kulaini? Al-Kulaini Al-Kafi Biharul Anwar. Ya, kalau Syiah belum menyentuh ke sana sih, belum ada belum ada kajian untuk Syiah. Selama ini karena saya fokusnya di konsep Adalatus Sahabah, ya mungkin kebanyakan sama konsepnya. Karena Syiah sebagaimana madhab yang lain juga tidak setuju dengan konsep Adalatus Sahabah itu. Sebatas itu aja sih saya rasa. Kalau mengenal lebih dalam tentang Syiah, saya belum tertarik. Waktu saya banyak habis sama Muawiyah ini. Tapi memang itu dari apa yang disampaikan Ustaz Ibnu tadi itu dapat gambaran sebenarnya dengan kerangka berpikir apa yang Ustaz Ibnu pakai itu.
dalam ini menjalankan inilah dalam mengimani ajaran inilah gitu kira-kira Ustaz Ibnu. Tapi memang pasti tadi kan ada beberapa kawan-kawan dari Ahlussunnah juga yang udah hadir kan. Tapi mungkin untuk bisa mendiskusikan ini lebih jauh agak terbatas tuh dari kawan-kawan yang lain. Tapi anyway buat kawan-kawan semuanya follow dong Ustaz Ibnu juga nih, nanti banyak yang bisa ditanyakan mampir-mampir karena menarik ini, beliau ini bisa jadi pintu, bisa jadi gerbang yang selama ini mungkin ini ya. Tapi kalau di dunia nyata nggak gitu-gitu amat ya. Tapi kalau di TikTok ini memang agak ketat tuh, seolah-olah ketat itu antara Ahlussunnah dengan Syiah gitu. Di sosmed banyak kan. Kalau di real life enggak, bisa nongkrong bareng terus semuanya, bisa ngopi bareng. Tapi nggak tahu juga ya. Mungkin kalau yang nebar kebenciannya di TikTok ini agak susah tuh bisa diajak nongkrong bareng sebenarnya. Yang nongkrong bareng biasanya santai aja. Kita biasa juga sering bro. Dari yang mau agnostik, ateis, mau yang Kristen, yang Sunni, yang Syiah, kadang satu tongkrongan bareng-bareng bisa bahas macam-macam pengetahuan sambil ketawa gitu kan, dengan hati yang senang dan tenang gitu. Tapi yang ngeri itu kadang-kadang justru ya body typing kalau di TikTok ini, seolah-olah kayak ada permusuhan yang besar, padahal nggak gitu-gitu amat gitu kan. Iya. Gitulah. Ada pertanyaan lain mau ditangkepin nggak? Akidahnya apa Ahror itu? Nah, jadi tadi di awal saya sampaikan akidah saya Asy'ari. Iya Asy'ari. Dan mazhab fikihnya Imam Syafi'i. Itu makanya menarik banget kan. Tapi dan ini bukan takiyah ya, memang asli nih, bukan yang takiyah kan Syiah nih. Ini betul-betul asli disampaikan apa adanya nih. Nggak kritiknya. Syiah juga takiyahnya pandangan itu. Sepersusuan nggak? Saudara sepersusuan dikritik nggak tentang itu? Syafi'i. Apa itu? Menyusui orang dewasa lah, apalagi cerita. Oh, itu rusak itu. Batil. Rusak. Ya, batil ya pendapat dia ya. Ya, oke, bagus. Bahaya itu. Nggak nemu celah ini. Sakti Der. Gimana Der? Sakti dia. Nggak nemu celah ya, bagus. Suka. Iya makanya itu menarik dan sebenarnya kalau TikTok itu yang tidak mereka inginkan. Tapi kalau gue sih Der, maksudnya terlepas kayak mau didengarkan, mau ada diskusi, mau ada perdebatan, jam 10 beres karena lanjut lagi. Lanjut di Room Living Beauty. Kami soalnya buka room ini, saya bikin room debat kan ada mosi-mosi. Mosinya apa bang? Mosinya apa bang? Kemarin sempet musinya itu pro kontra hukum negara di atas hukum agama, terus bertuhan tanpa beragama gitu-gitu ada tuh kalau yang agama. Kalau yang pendidikan aku heran loh. Aku heran. Coba logikakan bagaimana orang bertuhan tapi tanpa beragama. Coba jelaskan, terangkan. Itu ada nggak terangkan. Banyak. Maksudnya dia mau menganggap Tuhan itu ada tapi nggak mau ibadah begitu. Bagaimana dia tahu maunya Tuhan kalau dia nggak beragama? Mereka bakal bedakan lagi antara ibadah dengan ritus-ritus. Oh iya, kalau kita bedakan bisa. Maksudku, analogi orang bot-bot lah, orang lolol. Gini. Bagaimana orang percaya kepada Tuhan? Misalkan Bang. Ada Ibrahim. Kau baca kisah Ibrahim di Quran tuh, itu. Dia bertuhan nggak punya agama, Ibrahim tuh. Sampai jam 10 ya guys ya. Gua perdebatan sekeras apapun sampai jam 10 karena jadwal gue sampai jam 10. Kisah Ibrahim. Kisah Ibrahim di dalam Quran ya, bukan di Bible nih, di Quran nih ya. Kisah Ibrahim dalam Quran itu dia bertuhan tapi nggak punya agama. Maksimal sampai jam 10 guys. Siapa bilang? Di Quran bilang semua nabi itu bertauhid. Ya udah nanti Bang Andre sama Dery main aja di roomnya Living Beauty. Semalam si Nel dapat tuh 150.000. Jangan sama. Waktu itu memikir jangan sama gua. Kenapa? Assalamualaikum. Nanya sedikit. Oke, siapa sih kita sampai jam 10. Jangan sama gua, enggak. Pandangan ini bolehnya menikahi wanita di umur 9 tahun atau di bawah umur bagaimana? Ini nih Oten nih biasanya nih.
Yang salah siapa Memang nih? kebiasaan Yang berantem. salahnya, bentar, yang salahnya itu nabinya, apa ilmunya, apa metodenya? Jelaskan. Masalahnya saya bernarasi lagi ya. Masalah ini 9 tahun ini yang menetapkan Allah, orang itu head umur 9 tahun itu Allah. Dikritik dengan perkataan kalian bahwa ini tidak ideal karena menganggap ini masih bocil dan lain sebagainya. Padahal konsep pemilihan 9 tahun itu dipilih oleh Allah. Bagaimana pendapat Syafi'i? Oke, gimana kalau Ustadz Ibnu yang jawab dengan sejuk nih? Ini kita coba tanyakan. Ustadz Ibnu coba dijawab dengan sejuk dulu, Ustadz Ibnu. Biar ini. Dia pakai dalil nanti jawabannya. Pakai dalil dokter biasanya. Oh, masih kemir Ustadz Ibnu? Nah, kalau ini orang sakti Mas Bi nih, nggak bisa pakai dalil kita. Dia pakai dalil dokter nanti atau dalil. Oh, Soalnya begini. Jadi dulu aja. kalau sebenarnya kan lagi-lagi ini termasuk pembahasan nakat kritik hadis ya. Di kita di Ahlussunnah itu ada 2 riwayat tentang umur Ibunda Aisyah tatkala dinikahi oleh Nabi. Riwayat pertama itu umur 9 tahun. Ya kan, dan dalam kondisi gadis. Jadi masih perawan lah menikahi Ibunda Aisyah itu. Ada riwayat misalnya di Tabaqat Ibnu Sa'ad itu kitabnya disebutkan bahwa Ibunda Aisyah itu dinikahi Nabi dalam kondisi janda, sudah nikah sekali. Itu satu. Kemudian yang kedua, umurnya tadi. Umur itu ada yang mengatakan 9 tahun, tapi ulama muasirin kita, misalnya di Imam Muhaddis Salahuddin Al-Idlibi, beliau melakukan tarjihat dengan mengumpulkan riwayat-riwayat dan beliau sampai kepada kesimpulan bahwa riwayat yang lebih sahih itu adalah yang mengatakan Ibunda Aisyah umurnya 18 tahun. Jadi ada 2 umur nih, umur 9 sama 18 tahun. Seperti itu. Itu Jadi berdasarkan yang mengambil riwayat 18 tahun itu bukan asal-asalan, apalagi aspek kesehatan, bukan. Tapi memang karena riwayatnya dianggap lebih kuat yang 18 tahun dan lebih sesuai dengan standar. Matannya Ustadz. Jadi seperti itu sih. Jadi pendapat Syafi'i gimana itu Ustadz? Sedangkan berdasarkan perkataan saya, asumsi saya tadi, di umur 9 tahun Aisyah itu sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi wanita yang balik dan lain sebagainya. Masa Allah yang milih sih Mas Bi, bohongnya ini. Ya kan, kalau berdasarkan riwayat itu artinya apa? Tadi katanya berdasarkan asumsi saya, sekarang berdasarkan riwayat. Mana yang benar nih? Begini, rata-rata nanya. Perempuan sekarang kan umur 9 tahun. Apakah umur 9 tahun itu 18 tahun? Kok ke 9 tahun? Udah dijawab 18. Kamu 9 tahun lagi. Bentar. Jangan sebentar, udah dijawab. Sebentar. Begini, rata-rata perempuan sekarang itu kan umur 9-10 tahun head. Apakah itu tidak sehat? Sedangkan head itu menunjukkan bahwa dibahas lagi ke 9. Udah 18 dinikahin, nggak ada yang 9. Udah selesai. Bahas. Selesaikan dulu. Sedangkan ngapain diselesain, udah dibahas kok. Lo nanya apa ngotot? Enggak, mau nanya apa ngotot? Enggak jawab dulu, mau nanya apa ngotot? Kita jam 10 udah off ya. Makasih banyak Ustaz Ibnu. Ya udah. Udah dijawab 18, bahas lagi muter ke 9 lagi. Nanti disimpan berantem, boleh di rumah masing-masing nanti untuk berantem ya. Makasih Bang Aka ya. Makasih banyak Ustaz Ibnu untuk ilmunya. Lain kali mampir-mampir lah ke rumah Ustaz Ibnu. Umur 11 tahun, 12 tahun salah. Apakah harus 18 tahun? Iya. Begini Mas nanti ya. Nanti berantem rame lagi. Saya udah mau mau off dulu nih karena mau lanjut lagi di program rutin kami nih. Ya, makasih banyak. Saya pamit dulu ya, insyaallah. Makasih banyak. Ya, share ya. Mari share yuk. Oke Der, Bang Andre, Bang Asbi, saya off dulu ya. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
아, 그 5인 안 돼. 힘들어. 판다 할까요?